Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan dan renungkan hari ini diambil dari Injil Matius mengenai perceraian. Peristiwa saat itu, Yesus digoda oleh orang-orang Farisi yang mengatakan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab dengan tegas bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan menjadi satu. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Orang-orang Farisi terus menggoda Yesus dengan berbagai pertanyaan. Akan tetapi, Yesus menjawabnya dengan baik dan memberikan suatu solusi mengenai kawin dan tak kawin. Hal ini sangat jelas bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan kejahatan. Meskipun godaan terus datang, Tuhan dengan setia mempertahankan komitmen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mau mengajak kita untuk teguh di dalam iman, terutama cinta dan kasih dalam membentuk hidup berkeluarga. Bahwa kekuatan dalam pernikahan adalah cinta dan saling percaya satu dengan yang lain. Kekuatan inilah yang mempererat cinta pernikahan dan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Setiap pasangan harus mencintai kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di setiap masalah keluarga kita dan berpartisipasi dalam kegiatan di dalam keluarga. Sehingga suasana di dalam keluarga akan damai
dan dipenuhi oleh kasih dan cinta. Meskipun banyak orang bercerai dan selingkuh, itu karena tiada cinta dan saling menghargai satu dengan yang lain, terutama karena perekonomian keluarga dan masalah lainnya, sehingga memicu keributan dan mengakhiri janji pernikahan yang telah mereka ucapkan di depan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling bergandeng tangan membangun cinta dan kasih di tengah keluarga. Meluangkan waktu untuk berdoa, makan, dan bekerja bersama-sama. Sehingga jika ada permasalahan, mudah untuk diselesaikan. Akhirnya, hubungan dalam keluarga, baik orang tua dan anak-anak, akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harus meninggalkan rasa ego dan mulai mengungkapkan 3 hal, yaitu minta tolong, terima kasih, dan maaf. Ketiga kata ini adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga dan sesama yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami bersyukur atas pasangan hidup yang telah Kau berikan kepada kami sebagai suatu hadiah yang terindah yang dapat kami terima. Karuniakanlah kepada kami kasih sejati yang terungkap dalam kesetiaan dan kesediaan untuk memahami, melayani, dan mengampuni. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.